mereka dari depan aja kok nggak bau ya, padahal biasanya kalau kita ke kandang kambing, kadang dulu aduh dari jauh aja udah rasa menyengat gitu. Itu pengelolaannya gimana Mas? Limbah ini digunakan untuk sendiri atau dimanfaatkan untuk apalah? Jadi untuk kedepannya sih memang kita ini untuk produk bahagia Pembenojika ya. Kita ini jadi dari pohe terus nyamuri gitu ya. Itu semua kita fermentasikan. Jadi memang ini yang jatuh ini diproses untuk ini diproses juga ya. Proses lagi ya, kita fermentasikan lagi gitu kan. Setelah itu untuk nantinya kebutuhan tanaman, kebun-kebun sebagai pupuk-pupuk gitu ya. Organik Organik cair, ada pupuk organik padat juga ya. Yang serintilnya itu kan pupuk organik padat, kemudian yang urin menjadi pupuk organik cair. Jadi istilahnya nggak ada yang sia-sia. Jadi makanya kita konsepnya itu kan sustainable, berkelanjutan, berputar gitu ya. Jadi tidak ada yang terbuang sama sekali di sini. Ya. Nah ini pemirsa nih, biasanya kotoran ini seringkali terabaikan di secara umumnya lah gitu ya, dibiarkan begitu saja, bahkan ada yang dibakar kadang-kadang. Wah itu sayang banget. Sayang banget kan, ternyata ini sebagai bahan untuk pupuk ya belum tanaman kita ya. Berapa sih totalnya ini ternaknya, jumlah totalnya sama yang ngurusnya berapa banyak nih Bu? Kalau ternak kita sekarang plus cempe ya sekitar 200 ekor ya. Di 5 bulan berjalan ini dari mulai kita mulai beternak sampai sekarang alhamdulillah ya kita cempe udah 30-an lebih lah ya. 40 sekarang ya. 40 ekor cempe. Karena yang sebagian belum kita data yang masih baru-baru. Jadi ini kan banyak yang masih sedang bunting nih Mas. Besar-besar ini. Besar-besar, alhamdulillah gitu ya, sehat-sehat semuanya juga gitu. Kemudian untuk yang mengurus yang mengurus ini kita ada 4 orang. 4 orang. Jadi ini manajer lapangannya Mas Nana, kemudian ada ABK ya, anak tua kandang itu ada 2 orang, kemudian yang untuk masalah ini pupuk gitu ya, fermentasi segala macam ada 1 orang. Nah kemudian tentang pakan Mas, misalnya lebih teknis Betul. Soalnya ini faktor yang sangat penting lah biasanya di pemeliharaan ataupun di beternak ini biasanya faktornya di pakan. Nah ini gimana nih Mas ceritanya? Pakannya ini dari hijauan murni atau fermentasi atau seperti apa ini? Bisa diceritakan? Jadi kita memang sebagian besar hijauan ya, karena kita kan sebagian besar hijauan. Nah terus untuk tambahannya itu sarapan pagi kita pakai ampas tahu fresh dengan tupi yang sudah kita fermentasikan digabung gitu ya. Kita biasa menu pakan itu kalau seandainya siang itu ada complete feed ya, pakan complete feed juga kita kasih gitu kan. Sorenya itu rumput hijauan dan ketika pagi sarapan itu kita kasih ampas tahu campur dengan tupi jagung. Berapa kali dalam sehari itu ada 3 kali lah. Kalau seandainya kita kasih sarapan memang kalau masih kurang gitu ya, nanti siangnya bisa kita kasih complete itu gitu. Jadi ini jadwal makan untuk ini, jadi kita nggak ganti-ganti untuk menunya ya gitu ya. Jadi kalau pagi ya udah sarapannya ampas tahu, kalau untuk makan siang itu complete itu sudah kita fermentasikan, untuk sorenya dan malam itu kita kasih hijauan. Jadi kita selalu memenuhi lah kebutuhan jangan sampai lapar lah ya. Bagaimana konsep tadi ya Bu, kenyamanan dilarang haus dan lapar. Bisa lihat juga kita juga
konsep kandang ini minumnya itu otomatis selalu tersedia gitu. selalu tersedia. Jadi ketika dia mau minum itu langsung tersedia. Otomatis nanti bisa dilihat ya. Nah ini kalau salah satu kan apa ya, penjualan ke pemasaran gitu. Ini gimana bukan bisa tentang penjualan ini gitu. Oke, kalau penjualan nanti karena memang kita belum ya Mas ya, belum ini kita nanti nunggu cengkeh-cengkeh kita cukup subur gitu ya, baru kita karena kita kan memang untuk pengembangbiakan dulu ya. Tapi alhamdulillah nih Mas ya, karena kita juga sudah masuk dalam komunitas di grup-grup Facebook, itu banyak sekali yang sudah menanyakan. Jadi sepertinya kita juga tidak terlalu khawatir untuk pemasaran gitu ya. Ketika kita udah banyak jaringan, itu pasti akan ini ya, pemasaran juga bisa kita lakukan kemana saja. Kalau gini domba ini juga memang kualitas ya. Begitu. Jadi kan orang kan juga melihat ya kualitas dan kita bisa perlihatkan juga lihat langsung nanti begitu. Mungkin ini Bu, kan dari sisi permodalan mungkinnya kesannya kan udah wah banget lah gitu. Itu gimana Bu? Mungkin gimana bisa diceritain kan mungkin gitu. Dari permodalannya gimana nih? Bisa membangun seperti ini. Kalau untuk modal ya alhamdulillah memang kita modal sendiri ya Mas ya, modal sendiri dan memang kita juga kan ini pelan-pelan gitu ya, nggak langsung ini ya. Jadi kita punya lahan, memang kita sudah punya lahan udah lama Mas gitu, jadi nggak langsung beli dulu gitu, enggak, memang sudah ada lahan ini, kemudian kita bangun pelan-pelan untuk apa gitu, pelan-pelan aja Mas. Jadi ya ada rezeki ini kita bangun ini, tapi memang untuk pas kandang ini ya alhamdulillah pas ada rezekinya jadi cepet jadinya. Ya mungkin karena itu tadi ya Mas ya, karena kita pingin gitu ya hewan-hewan kita nanti itu nyaman, bahagia gitu ya, sehat gitu ya, ya kita punya mindsetnya itu untuk membahagiakan mereka, ya akhirnya rezekinya juga dilancarkan. Alhamdulillah. Mungkin ini Bu sebagai motivasi buat peternak pemula itu katakanlah yang bermodal kecil lah itu mungkin memberikan saran gimana yang buat kami lah peternak kecil. Jadi gini ya Mas ya, namanya kita beternak itu kan mau modelnya seperti apa nggak masalah ya, memang macam-macam ya, ada yang bermodalkan modalnya kecil, ada yang ya biasa yang sedang, kemudian ada yang modal besar, itu nggak apa-apa, jalan aja gitu, karena beternak itu menyenangkan gitu loh Mas. Jadi kita nggak usah apa sih, aduh aku masih punya modal masih kecil, nggak apa-apa, mulai aja dulu gitu. Karena semua itu kan dari yang kecil dulu gitu loh Mas ya. Kalau misalnya emang ada modal yang lebih banyak itu nggak apa-apa juga. Tapi kalau yang kecil juga nggak apa-apa gitu loh ya, dari mulai yang kita 1 dulu, 2 dulu, itu nggak masalah sama sekali, asal kita merawatnya, menjalannya dengan suka hati gitu loh, dengan sukacita gitu, dengan sukacita itu pasti akan dengan sendirinya akan berkembang, asal kita menyenangkan hewan-hewan itu. Gitu aja. Pasti akan mendoakan kita juga. Apa ya, untuk kita menggerakkan ya peternak-peternak domba di seluruh Indonesia ya Mas ya. Jadi gini, kan memang masalah utama sebenarnya ya, kalau ada tetangga kita yang beternak kambing atau domba gitu ya, pasti yang dipermasalahkan itu adalah baunya ya Mas. Jadi limbahnya juga. Jadi memang itu mungkin harus yang kita perhatikan ya ketika kita beternak. Jangan sampai
ibaratnya kita beternak tapi mengganggu gitu ya, mengganggu kenyamanan lingkungan gitu ya, lingkungan sekitar kita. Jadi sebenarnya kenapa kita membangun kandang seperti ini dengan konsep seperti ini, dan kita menganut konsep welfare gitu ya, yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Kotoran pun kita perhatikan sehingga tidak bau kemana-mana, yang Ibu dan Bapak di sini datang juga betul-betul tidak membaui ini gitu. Jadi kami juga ingin jika memang konsep kami ini bermanfaat gitu ya untuk perkembangan peternakan domba dan kambing di Indonesia gitu ya, silakan. Kami amat sangat senang gitu ya jika memang konsep kandang dan konsep beternak kami ini membawa manfaat gitu ya, karena beberapa yang sudah datang menyaksikan sendiri gitu ya, konsep yang kami terapkan di sini baik kandang maupun pengolahan proteinnya itu betul-betul ramah lingkungan gitu ya, sehingga walaupun kami dekat dengan tetangga-tetangga kami di sini gitu ya, tapi mereka tidak ada komplain sama sekali untuk masalah bau gitu ya. Jadi memang kami sudah membuktikan bahwa konsep kandang dan konsep pengolahan pohe kami di sini betul-betul sangat efektif dan efisien. Ya. Apa sih konsep inilah gitu ya. Ini kan animal welfare ini. Jadi ketika kita memperlakukan ternak kita, hewan peliharaan kita, itu efeknya hewan itu pun akan mendoakan kita, akan mendoakan yang kita yang kita ibu bisa ya banyak lah istilahnya, tidak akan memberikan dampak negatif ke lingkungan, kemudian juga mungkin rezekinya juga akan bertambah kali ya Bu ya, karena untuk mereka apa ya, nyaman gitu, nyaman banget gitu. Mungkin itu saja yang bisa, silakan bisa diambil manfaatnya. Nah ini Bu, kalau misalkan ada sahabat peternak lain ataupun pengunjung, kalau misalkan berkunjung di sini bisa menghubungi siapa nih? Mangga, silakan. Namun kami menetapkan dengan perjanjian terlebih dulu ya Mas ya, karena kami banyak kesibukan gitu ya, sehingga kalau misalnya langsung datang kami nggak ada atau kami sedang sibuk kan kasihan ya kalau jauh-jauh gitu ya. Jadi silakan menghubungi manajer kami Mas Nana ya untuk perjanjian terlebih dahulu. Demikian, silakan, kami dengan sangat senang hati menerima. Oke, biar nanti barangkali mau berkunjung teman-teman pemirsa siapapun bisa ke Mas Nana. Nanti mungkin boleh ya Mas ya, kontaknya saya sertakan ya. Boleh. Menghubungi kontaknya. Iya. Nanti saya sertakan pada video ini kontaknya. Itu saja pemirsa, sahabat peternak dimanapun berada. Mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat buat semuanya. Ya. Semangat terus kita untuk peternak ya Mas ya. Salam sukses buat para peternak Indonesia ya. nih. Semangat. Semangat. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.